KPK tidak pernah lelah. Ya, kami selalu mengingatkan kepada seluruh penyelenggara negara, termasuk kepala daerah, untuk berpegang teguh pada sumpah jabatan dan tidak mengkhianati kepercayaan rakyat. Karena sesungguhnya para kepala daerah, kita semua sama-sama diberikan mandat dan amanat oleh rakyat untuk melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan dan tidak melakukan korupsi. Dini. Jadi hari ini mulai dia berakhir dan selanjutnya akan ada proses pelaksana harian dalam proses ini. Jadi hari ini sekda kosong. Iya. Jabatan penyelenggara negara didasarkan pada kompetensi dan merupakan amanah yang harus dijaga untuk melayani publik, bukan untuk mendapatkan penghasilan dengan melakukan berbagai tindak penyimpangan yang salah satunya adalah korupsi. Jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Tanjung Balai ternyata dibanderol sebesar 200 juta rupiah. Hal itu diketahui setelah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap adanya kasus dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemkot Tanjung Balai. Dalam kasus tersebut, lembaga anti rasuah itu telah menahan dua pejabat, yakni Wali Kota nonaktif Muhammad Syahrial dan mantan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Tanjung Balai Yusmada Siahaan. Tidak menutup kemungkinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK nantinya kembali melakukan penahanan terhadap para pejabat yang terlibat dalam kasus tersebut. Hingga saat ini sebanyak 49 orang tercatat sebagai saksi dan ada pula nama pejabat disebut-sebut akan dijadikan sebagai tersangka dan akan mengalami nasib yang serupa, yakni dijebloskan oleh lembaga anti rasuah itu ke dalam jeruji besi. Sedangkan muara dari terungkapnya kasus tersebut diketahui setelah Wali Kota nonaktif Muhammad Syahrial di tahun 2019 mengeluarkan kebijakan dengan menerbitkan surat perintah mengenai seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai yang saat itu mengalami kekosongan. Oleh karena melihat adanya peluang, tersangka Yusmada Siahaan yang semula telah menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Dinas Perkem Kota Tanjung Balai, kemudian berhasrat untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Demi mengikuti hasratnya agar berjalan sesuai dengan kemampuannya, Yusmada Siahaan pun menjalin komunikasi dengan seorang pria berinisial SL yang merupakan kolega dari Wali Kota aktif Muhammad Syahrial. Sedangkan dari hasil komunikasi itu pula terungkap bahwa jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Tanjung Balai dibanderol oleh Muhammad Syahrial dan tersangka Yusmada Siahaan pun berhasil membeli jabatan tersebut dengan melakukan praktek suap sebesar 200 juta rupiah lewat perantaraan SL. Berdasarkan dari siaran pers, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah membeberkan bahwasanya rangkaian kasus dugaan jual beli jabatan tersebut berawal di bulan Juni tahun 2019. Tersangka Yusmada Siahaan pada saat itu mendaftar sebagai peserta setelah mengikuti beberapa tahapan. Hanya berselang 1 bulan kemudian, tepatnya di bulan Juli tahun 2019, Yusmada kemudian melakukan pertemuan tertutup dengan SL di kantornya, yakni di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau Dinas Perkim Kota Tanjung Balai. Di hadapan para awak media, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menerangkan bahwasanya pria berinisial SL itu tadi merupakan teman dan sekaligus orang kepercayaan dari Muhammad Syahrial. Menurut Karyoto, tersangka Yusmada Siahaan dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup itu telah mengutarakan hasratnya dengan SL untuk memberikan uang sebesar 200 juta rupiah kepada Wali Kota nonaktif Muhammad Syahrial dengan catatan apabila jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Tanjung Balai tersebut berhasil didudukinya. Mendengar itu, SL kemudian langsung menelpon Muhammad Syahrial dan Wali Kota nonaktif itu pun kemudian menyepakati hasil tawaran yang disampaikan oleh koleganya itu.
Tepatnya di bulan September tahun 2019 yang lalu, tersangka Yusmada Syaan itu pun dinyatakan lulus dan terpilih sebagai sekretaris daerah atau Sekda Kota Tanjung Balai berdasarkan surat keputusan yang ditandatangani oleh Muhammad Syahrial. Begitu terpilih SL yang semula telah mendapatkan angin segar, yakni perintah dari Muhammad Syahrial, kemudian langsung menagih dan meminta uang sebesar 200 juta rupiah hasil kesepakatan yang dijanjikan oleh tersangka Yusmada. YM langsung menyiapkan uang yang diminta dengan melakukan penarikan tunai sebesar 200 juta rupiah di salah satu bank di Tanjung Balai Asahan, dan setelahnya langsung diserahkan ke Sajali Lubis untuk diteruskan ke MSA, kata Karyoto. Dalam kasus dugaan jual beli jabatan tersebut, Karyoto menerangkan bahwa pihaknya semula telah menyita barang bukti uang sebesar 100 juta dan melakukan upaya penahan paksa terhadap tersangka Yusmada Syaan untuk 20 hari pertama terhitung dari tanggal 27 Agustus hingga tanggal 15 September tahun 2021 mendatang. Dan lokasi penahanannya di rumah tahanan atau rutan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Terkait lelang mutasi jabatan di pemerintah kota Tanjung Balai tahun 2019. Setelah mengumpulkan berbagai bahan keterangan dugaan tindak pidana dimaksud, KPK selanjutnya melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan pada bulan April 2021 dengan menetapkan tersangka sebagai berikut. Yang pertama adalah MSA, Wali Kota Tanjung Balai periode 2016 sampai dengan 2021. Yang kedua adalah YM, Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai. Guna proses penyidikan di mana tim penyidik telah memeriksa 49 orang saksi dan juga menyita diantaranya uang sejumlah 100 juta rupiah, sehingga tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan pada tersangka YM untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan 15 September 2021 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Konstruksi perkara diduga telah terjadi pada bulan Juni 2019. MSA selaku Wali Kota Tanjung Balai menerbitkan surat perintah terkait seleksi terbuka jabatan tinggi pimpinan Pratama Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai. Dalam surat perintah tersebut, YM saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjung Balai, masuk sebagai salah satu pelamar seleksi. Selanjutnya, setelah YM mengikuti beberapa tahapan seleksi, pada Juli 2019 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjung Balai, YM bertemu dengan Sajali Lubis yang adalah teman sekaligus orang kepercayaan dari MSA. Dalam pertemuan tersebut, YM diduga menyampaikan pada Sajali Lubis untuk memberikan sejumlah uang Rp 200 juta kepada MSA dan langsung ditindaklanjuti oleh Sajali Lubis dengan menelpon MSA dan kemudian langsung disepakati serta disetujui oleh MSA. Pada September 2019, YM dinyatakan lulus dan terpilih sebagai Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai berdasarkan surat keputusan Wali Kota Tanjung Balai yang ditandatangani oleh MSA. Atas terpilihnya YM sebagai Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai, Sajali Lubis kembali menemui YM untuk menagih dan meminta uang sebesar Rp 200 juta rupiah. Dan YM langsung menyiapkan uang yang diminta dengan melakukan penarikan tunai sebesar 200 juta rupiah di salah satu bank di Tanjung Balai Asahan, dan setelahnya langsung diserahkan ke Sajali Lubis untuk diteruskan ke MSA. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Yusmada Syaan oleh KPK dijerat atau disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B
atau pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Demikian, tetap semangat.